Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan presentasi dari kelompok 1 mengenai model inquiry. Tak lupa juga salawat serta salam kita curah limpahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 1 katakan saya Rizky Mayana Kautsar, Siti Nuria Hairani, Raisita Sopa, Intan Dwi Yulianti, dan Jenal Arifin. Berikut materi yang akan dibahas pada presentasi kami. Model inquiry merupakan salah satu model pembelajaran yang menekankan pada kegiatan belajar siswa melalui proses penyelidikan atau investigasi. Model ini berakar dari filsafat konstruktivisme yang memandang bahwa pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri melalui pengalamannya. Sejarah model inquiry dapat ditelusuri kembali ke zaman Yunani kuno. Pada masa filsuf-filsuf Yunani seperti Socrates dan Plato menekankan pentingnya pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pada abad ke-17, filsuf Prancis John Locke juga menekankan pentingnya pembelajaran yang berpusat pada siswa. Locke percaya bahwa pikiran manusia pada awalnya adalah buta bula rasa atau lempengan kosong. Oleh karena itu, ia percaya bahwa siswa harus belajar dengan cara mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri. Pada abad ke-19, filsuf Jerman Johann Friedrich Herbert mengembangkan metode pedagogik yang disebut heuristik. Metode ini didasarkan pada gagasan bahwa siswa harus belajar dengan cara menemukan kebenaran sendiri. Konsep inquiry ini pertama kali diperkenalkan oleh John Dewey, seorang filsuf pendidikan Amerika pada awal abad ke-20. Pada tahun 1960-an, model inquiry mulai diterapkan dalam pendidikan sains. Namanya itu Inquiry-Based Learning. Model ini menekankan pada kegiatan eksperimen dan observasi untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah siswa. Model ini kemudian berkembang dan diterapkan dalam berbagai bidang studi lainnya, termasuk matematika, bahasa, dan sosial. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang landasan teori model inquiry. Nah, kalau dilihat dari sejarahnya, model inquiry ini itu dapat kita telusuri kembali sejak zaman Yunani kuno. Nah, pada saat itu, filsuf-filsuf Yunani seperti Socrates dan Plato menekankan pentingnya pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kemudian, untuk landasan teori model inquiry ini itu dapat kita telusuri juga atau dapat kita cari dari sumber-sumber beberapa teori pendidikan. Di antaranya ada 3 teori pendidikan yang sudah sering kita kenal. Yang pertama ada teori konstruktivisme yang menyatakan bahwa pengetahuan itu dibangun oleh siswa sendiri melalui pengalaman dan interaksinya dengan lingkungan. Nah, untuk kedua ada teori belajar bermakna, yaitu menyatakan bahwa pembelajaran yang bermakna terjadi ketika siswa menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang telah dimilikinya. Kemudian yang ketiga kita kenal dengan teori belajar aktif, yang mana teori ini menyatakan bahwa siswa itu harus belajar lebih baik ketika mereka terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Nah, berdasarkan landasan teori tadi, yaitu 3 konsep teori pembelajaran. Yang pertama yaitu teori konstruktivisme, yang kedua teori belajar bermakna, dan yang ketiga teori belajar aktif. Landasan ataupun model teori inquiry ini itu dapat diartikan sebagai model pembelajaran yang menekankan kepada keaktifan siswa dalam mencari atau menemukan sendiri ide, konsep atau jawaban atas semua masalah yang diajukan atau yang disajikan. Kemudian model ini juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, memecahkan masalah, dan berkolaborasi. Nah, model inquiry ini itu sangat cocok atau bisa sangat kita terapkan pada semua mata pelajaran. Namun alangkah lebih baiknya model inquiry ini itu diterapkan
pada pembelajaran yang sifatnya ilmiah seperti pada pembelajaran IPA, sains, matematika, atau IPS. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik yang dimiliki oleh model inquiry yang membedakannya dengan model-model pembelajaran lainnya. Yang pertama, strategi inquiry ini menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Artinya, model ini menempatkan siswa sebagai subjek belajar dalam proses belajar mengajar. Sehingga dalam proses pembelajaran, siswa tidak hanya berperan sebagai penerima pembelajaran melalui penjelasan guru secara verbal, akan tetapi mereka berperan untuk menemukan sendiri inti dari materi pembelajaran. Yang kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan itu diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban kepada siswa, sehingga siswa dapat menjawab sendiri sesuatu yang dipertanyakannya, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri atau self-belief siswa. Dengan demikian, model pembelajaran inquiry ini akan menempatkan guru bukan sebagai sumber belajar, akan tetapi sebagai fasilitator dan motivator belajar siswa. Yang ketiga, yaitu tujuan pembelajaran inquiry untuk mengembangkan kemampuan intelektual berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual siswa sebagai bagian dari proses mental. Dengan demikian, pada model pembelajaran inquiry, siswa tidak dituntut untuk menguasai materi pembelajaran, akan tetapi bagaimana mereka dapat menggunakan potensi yang dimilikinya. Contohnya, dengan tujuan utama seperti itu, pembelajaran menggunakan model inquiry ini akan menolong siswa untuk dapat mengembangkan disiplin intelektual dan keterampilan berpikirnya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan dan mencari jawaban atas dasar rasa ingin tahu mereka. Langkah-langkah model pembelajaran inquiry meliputi A. Membentuk kelompok-kelompok inquiry. B. Memperkenalkan topik-topik inquiry kepada semua kelompok. Nah, tiap-tiap kelompoknya itu diharapkan memahami dan berminat mempelajarinya. C. Membentuk posisi tentang kebijakan yang bertalian dengan topik, yakni pernyataan apa yang harus dikerjakan. Mungkin terdapat satu atau lebih dua solusi yang diusulkan terhadap masalah pokok tersebut. D. Merumuskan semua istilah yang terkandung di dalam proposisi kebijakan. E. Menyelidiki validitas logis dan konsisten internal pada proposisian unsur-unsur penunjangnya. F. Mengumpulkan evidensi atau bukti untuk menunjang unsur-unsur proses. G. Menganalisis solusi-solusi yang diusulkan dan mencari posisi kelompok. Dan yang terakhir yaitu H. Menilai proses kelompok. Mungkin dicukupkan, terima kasih. Seperti yang telah dibahas oleh teman saya sebelumnya, bahwasannya model inquiry ini memiliki keunggulan dan keterbatasannya tersendiri. Keunggulannya diantaranya yaitu meningkatkan keterampilan berpikir kritis dalam pemecahan masalah terhadap siswa. Model inquiry ini mendorong siswa untuk berpikir secara kritis dan kreatif dalam memecahkan masalah. Siswa dilatih untuk mengumpulkan informasi, menganalisis data, dan membuat kesimpulan sendiri. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Model inquiry ini membuat siswa lebih aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran. Siswa merasa lebih termotivasi untuk belajar karena mereka memiliki peran yang lebih besar dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Model inquiry ini membantu siswa untuk memahami materi pembelajaran secara mendalam dan secara lebih luas. Kemudian, keterbatasan dari model inquiry ini diantaranya yang pertama, membutuhkan waktu yang lebih lama. Bahwasannya, model inquiry ini membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan materi pembelajaran. Hal ini karena siswa membutuhkan waktu untuk mengumpulkan informasi, menganalisis data, dan membuat kesimpulan. Kemudian yang kedua yaitu membutuhkan keterampilan guru yang tinggi. Guru perlu memiliki keterampilan yang tinggi dalam mengelola pembelajaran inquiry. Guru perlu mampu dan memberikan bimbingan dan motivasi kepada siswa selama proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu tidak cocok untuk semua materi pembelajaran. Model inquiry ini tidak cocok untuk semua materi pembelajaran. Materi pelajaran yang cocok untuk model inquiry adalah
materi yang bersifat terbuka dan memungkinkan siswa untuk menemukan jawabannya sendiri. Kesimpulannya, model inquiry ini adalah model pembelajaran yang menekankan pada proses aktif belajar siswa untuk membentuk dan membangun sendiri pengetahuan mereka. Dan model inquiry ini sangat efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Namun, model inquiry tidak cocok untuk semua situasi gitu ya. Dan persiapannya itu dan perencanaannya itu harus matang dari guru tersebut. Nah, sekian dari kelompok kami. Billahi fisabilil haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.